Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Amalia dengan stambuk A1L12055. Jadi di sini saya akan menjelaskan dan juga memaparkan materi tentang hakikat, instrumentasi dan praksis demokrasi Indonesia berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Jadi yang pertama di sini kita akan membahas tentang konsep dari demokrasi. Secara etimologis, demokrasi berasal dari bahasa Yunani, yakni demos dan kratein. Sebagai suatu sistem sosial kenegaraan, USIS tahun 1995 mengintisarikan demokrasi sebagai sistem memiliki 11 pilar atau sokoguru, yakni kedaulatan rakyat, pemerintahan yang mana berdasarkan persetujuan dari yang diperintah, kekuasaan mayoritas, hak-hak minoritas, jaminan hak-hak asasi manusia, pemilihan yang bebas dan jujur, persamaan di depan hukum, proses hukum yang wajar, pembatasan pemerintahan secara konstitusional, pluralisme sosial, ekonomi dan politik, dan nilai-nilai toleransi, pragmatisme, kerjasama, dan mufakat. Kemudian yang kedua, kita akan membahas tentang 3 tradisi pemikiran politik demokrasi. Secara konseptual, seperti yang dikemukakan oleh Carlos Alberto Torres pada tahun 1998, demokrasi dapat dilihat dari 3 tradisi pemikiran politik, yakni Classical Aristotelian Theory, Medieval Theory, Contemporary Doctrine. Dalam tradisi pemikiran Aristotelian, demokrasi merupakan salah satu bentuk pemerintahan, yakni pemerintahan oleh seluruh warga negara yang memenuhi syarat kewarganegaraan. Sementara itu, dalam tradisi medieval theory yang pada dasarnya menerapkan Roman law dan konsep popular sovereignty, menempatkan suatu landasan pelaksanaan kekuasaan tertinggi di tangan rakyat. Sedangkan dalam contemporary doctrine of democracy, konsep republikasi dipandang sebagai bentuk pemerintahan rakyat yang murni. Kemudian yang ketiga, kita akan membahas tentang pemikiran tentang demokrasi Indonesia. Sebagai negara demokrasi, demokrasi Indonesia itu memiliki kekhasan. Apa kekhasan demokrasi Indonesia itu? Yang dimana menurut Budiarjo dalam buku Dasar-Dasar Ilmu Politik tahun 2008, demokrasi yang dianut di Indonesia adalah demokrasi yang berdasarkan Pancasila yang masih terus berkembang dan sifat dan ciri-cirinya terdapat sebagai tafsiran dan pandangan. Meskipun demikian, dapat disangkal bahwa nilai-nilai pokok dari demokrasi konstitusional telah cukup tersirat dalam Undang-Undang tahun 1945. Kemudian selanjutnya kita akan membahas pula mengenai sumber historis, sosiologis, dan politik tentang demokrasi yang bersumber dari Pancasila. Yang dimana yang pertama itu bersumber nilai yang berasal dari demokrasi desa. Mengenai adanya anasir demokrasi dalam tradisi desa, kita akan meminjam 2 macam analisis berikut. Yang pertama, paham kedaulatan rakyat sebenarnya sudah tumbuh sejak lama di Nusantara. Di alam Minangkabau, misalnya pada abad itu, raja dibatasi oleh ketundukannya pada keadilan dan kepatutan. Ada istilah yang cukup terkenal pada masa itu bahwa rakyat beraja pada penghulu, penghulu beraja pada mufakat, dan mufakat beraja pada alur dan patut. Dengan demikian, raja sejati di dalam kultur Minangkabau ada pada alur, logika, dan patut, yakni keadilan. Alur dan patutlah yang menjadi pemutus terakhir sehingga keputusan seorang raja akan ditolak apabila bertentangan dengan akal sehat dan juga prinsip-prinsip keadilan. Kemudian yang kedua, tradisi demokrasi asli Nusantara tetap bertahan sekalipun di bawah kekuasaan feudalisme, yakni raja-raja Nusantara, karena di banyak tempat di Nusantara tanah sebagai faktor produksi yang penting tidaklah dikuasai oleh raja, melainkan dimiliki bersama oleh masyarakat desa. Karena pemilihan bersama tanah desa ini, hasrat setiap orang untuk memanfaatkannya harus melalui persetujuan kaumnya. Hal inilah yang mendorong tradisi gotong royong dalam memanfaatkan tanah bersama yang selanjutnya merebak
pada bidang-bidang lainnya, termasuk pada hal-hal kepentingan pribadi seperti misalnya membangun rumah dan sebagainya. Adat hidup seperti ini membawa kebiasaan bermusyawarah menyangkut kepentingan umum yang diputuskan secara mufakat, yakni berdasarkan dari kata mufakat. Kemudian ada dua anasir lagi dari tradisi demokrasi desa yang asli Nusantara, yaitu hak untuk mengadakan protes bersama terhadap peraturan-peraturan raja yang apabila ia merasa tidak senang lagi hidup di sana. Nah, dalam melakukan protes, biasanya rakyat secara bergerombol berkumpul di alunan dan duduk di situ. Kemudian beberapa lama tanpa berbuat apa-apa yang mengekspresikan suatu bentuk demonstrasi damai. Semua itu menjadi bahan dasar yang dimana menjadi pertimbangan oleh para pendiri bangsa untuk mencoba membuat konsepsi demokrasi Indonesia yang modern dan juga berdasarkan demokrasi desa yang asli. Kemudian selain sumber nilai yang berasal dari desa, ada juga sumber nilai yang berasal dari Islam, yang dimana nilai demokratis yang berasal dari Islam bersumber dari akar teologisnya, yang dimana inti dari keyakinan Islam adalah pengakuan pada ketuhanan yang Maha Esa. Dalam keyakinan ini, hanya Tuhanlah satu-satunya wujud yang pasti. Semua selain Tuhan bersifat nisbi belaka. Nah, konsekuensinya semua bentuk peraturan hidup sosial manusia yang melahirkan kekuasaan mutlak dinilai bertentangan dengan jiwa tauhid. Kelanjutan logis dari prinsip tauhid adalah paham persamaan atau kesederajatan manusia di hadapan Tuhan yang melarang adanya perendahan martabat dan juga pemaksaan kehendak antar sesama manusia. Nah, dengan prinsip persamaan manusia di hadapan Tuhan itu, tiap-tiap manusia dimuliakan kehidupan, kehormatan, hak-hak, dan kebebasannya. Yang dengan kebebasan pribadinya itu, manusia menjadi makhluk moral yang harus bertanggung jawab atas pilihan-pilihannya. Dengan prinsip-prinsip persamaan, manusia juga didorong menjadi makhluk sosial yang dimana menjalin kerjasama dan persaudaraan untuk mengatasi kesenjangan dan juga meningkatkan mutu kehidupan bersama. Kemudian, selain sumber nilai yang berasal dari Islam, ada juga sumber nilai yang berasal dari Barat. Nah, kehadiran kolonialisme Eropa, khususnya Belanda di Indonesia, membawa dua sisi dari koin peradaban Barat. Sisi represi imperialisme kapitalisme dan sisi humanisme demokratis. Nah, penindasan politik dan pengisapan ekonomi oleh imperialisme dan kapitalisme yang tidak jarang bekerja sama dengan kekuatan-kekuatan feudal bumi putera menumbuhkan sikap anti penindasan, anti penjajahan, anti feodalisme di kalangan para perintis kemerdekaan bangsa. Nah, sumber inspirasi dari anasir demokrasi desa, ajaran Islam, dan sosiodemokrasi Barat memberikan landasan persatuan dari keragaman. Nah, segala keragaman ideologi politik yang dikembangkan yang bercorak keagamaan maupun sekuler, semuanya memiliki titik temu dalam gagasan-gagasan demokrasi sosialistik atau kekeluargaan dan secara umum menolak individualisme. Kemudian, dalam kurun sejarah Indonesia merdeka sampai sekarang ini ternyata pelaksanaan demokrasi mengalami dinamika. Indonesia mengalami praktik demokrasi yang berbeda-beda dari masa ke masa. Beberapa ahli juga memberikan pandangan, misalnya Budiarjo yakni pada tahun 2008 menyatakan bahwa dari sudut perkembangan sejarah demokrasi Indonesia sampai masa Orde Baru dapat dibagi dalam 4 masa, yakni yang pertama itu masa Republik Indonesia. Yang pertama, yakni pada tahun 1945 sampai 1959. Yang dimana dinamakan masa demokrasi konstitusional yang menonjolkan peranan parlemen dan partai-partai, karena itu dinamakan demokrasi parlementer. Kemudian yang kedua, masa Republik Indonesia tahap 2, yakni pada tahun 1959 sampai 1965, yaitu masa demokrasi terpimpin yang banyak penyimpangan dari demokrasi konstitusional yang secara formal merupakan landasan dan penunjukan beberapa aspek demokrasi rakyat.
Kemudian yang ketiga, masa Republik Indonesia tahap 3, yakni pada tahun 1965 sampai 1998, yaitu masa demokrasi Pancasila, yang dimana demokrasi ini tuh merupakan demokrasi konstitusional yang menonjolkan sistem presidensil. Kemudian yang keempat, masa Republik Indonesia tahap 4, yakni pada tahun 1998 sampai sekarang, yaitu masa reformasi yang dimana menginginkan tegaknya demokrasi di Indonesia sebagai koreksi terhadap praktik-praktik politik yang terjadi pada masa Republik Indonesia pada tahap 3. Kemudian selanjutnya, di sini kita akan mendeskripsikan esensi dan urgensi demokrasi Pancasila, yang dimana sebagai demokrasi yang berakar pada budaya bangsa, kehidupan demokrasi yang kita kembangkan harus mengacu pada landasan ideal Pancasila dan juga landasan konstitusional Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, yakni tahun 1945, yang dimana berikut ini diketengahkan 10 pilar demokrasi Pancasila yang dipesankan oleh para pembentuk negara Republik Indonesia sebagaimana diletakkan di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yakni berdasarkan dari Sanusi pada tahun 2006, yang dimana demokrasi pilar Pancasila yang pertama itu demokrasi berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Kemudian yang kedua, demokrasi dengan kecerdasan. Yang ketiga, demokrasi yang berkedaulatan rakyat. Yang keempat, demokrasi dengan rule of law. Dan kelima, demokrasi dengan pembagian kekuasaan. Keenam, demokrasi dengan hak asasi manusia. Ketujuh, demokrasi dengan pengadilan yang merdeka. Kedelapan, demokrasi dengan otonomi daerah. Kesembilan, demokrasi dengan kemakmuran. 10, demokrasi yang berkeadilan sosial. Nah, tentu saja semua berharap bahwa praktiknya akan seindah konsep dan juga normanya. Namun, dalam kenyataannya seringkali terjadi kesenjangan dan bahkan penyimpangan yang cukup jauh. Jika kenyataannya demikian, yang terpenting harus diketahui oleh faktor penyebabnya, sehingga kita dapat menanggulanginya dengan tepat. Kemudian, pada hakikatnya sebuah negara dapat disebut sebagai negara yang demokratis apabila di dalam pemerintahan tersebut rakyat memiliki kesempatan untuk berpartisipasi dalam pembuatan keputusan, memiliki persamaan di muka hukum, dan memperoleh pendapatan yang layak. Karena terjadi distribusi pendapatan yang adil, maka seharusnya dalam kehidupan berdemokrasi harus mampu menciptakan hal-hal yang sebagai berikut. Yang pertama itu partisipasi dalam pembuatan keputusan. Kemudian yang kedua, persamaan kedudukan di depan hukum. Dan yang ketiga, distribusi pendapatan secara adil. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya paparkan terkait dengan materi kita yang berjudul tentang hakikat, instrumentasi, dan praksis demokrasi Indonesia yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Demikian dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dan